Saudara-saudara, mohon dukungannya untuk channel YouTube saya ini dengan mengklik subscribe tulisan merah di bawah video ini, klik lonceng notifikasi, di like dan dibagikan kepada yang lain agar banyak orang diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara dan sahabat-sahabat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Hari ini kita jumpa lagi dalam program acara Good News for You. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan dengan tema Yesus terlalu mampu. Tapi sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita saksikan dan dengarkan suatu lagu dengan tema Yesus Hanya Sejauh Doa yang dinyanyikan oleh Ibu Feni Poli. Tuhan Yesus, Engkau hanya sejauh doa. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik bagi hidup kami. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat pasti ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Shalom, puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini saya akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 1. Saya baca sampai ayat 7. Perkawinan di Kana.
pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepada Tuhan Yesus, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Ya, saya baca saja terus. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perkawinan di Kana adalah mujizat pertama Yesus Kristus Tuhan. Ketika terjadi perkawinan di Kana, Yesus juga hadir bersama murid-muridnya dan ibunya. Ya. Lalu ketika pesta sementara berjalan, ada suatu masalah yang sedang terjadi, yaitu anggur yang disediakan di pesta itu mulai habis. Dan tentunya itu suatu masalah dalam perkawinan adat istiadat Yahudi. Saudara-saudara, apa yang menyebabkan sampai tuan pesta kehabisan air anggur? Ya, tentunya itu tidaklah penting bagi kita. Yang jelas bahwa peristiwa ini menyatakan siapa Yesus yang sebenarnya. Siapa Yesus yang kita sembah? Oh, saudara-saudara, dia sungguh luar biasa. Dalam peristiwa kisah perkawinan di Kana ini, ada beberapa hal yang indah yang kita bisa dapatkan di dalamnya. Yang pertama adalah kehadiran Yesus dalam keluarga. Keluarga kita adalah penting. Kita harus mengundang Yesus menjadi Tuhan dan Raja dalam hidup kita dan dalam keluarga kita. Kita harus belajar mengikut sertakan Yesus dalam setiap keadaan. Melibatkan Yesus bukan hanya ketika kita berdoa. Melibatkan Yesus bukan hanya ketika kita pergi ke gereja, beribadah. Tapi Tuhan mau dia diundang dan dilibatkan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Baik dalam pekerjaanmu, baik dalam pergaulanmu, baik dalam pelayananmu, baik dalam segala persoalan yang sedang kau hadapi, baik dalam kehidupan berumah tanggamu. Libatkan Yesus dalam seluruh kehidupan saudara. Pastikan bahwa Yesus hadir dalam rumah kita, dalam setiap keadaan kita. Pastikan Yesus hadir dalam rumah kita. Dan jika saudara sedang menghadapi kesulitan, sedang menghadapi masalah, apalagi di situasi pandemi ini, saudara-saudara, jangan kita takut. Ya, memang ketakutan itu suatu yang wajar dalam situasi-situasi sulit. Tapi firman Tuhan saat ini mau menyampaikan kepada saudara, jangan takut, ada Yesus. Ketika saudara dalam situasi itu, jangan takut, jangan panik, jangan cemas. Mari kita beritahukan segala persoalan kita.
Kita beritahukan segala masalah kita kepada Yesus Kristus. Dalam doa dan pujian kita, lakukan apa saja yang Dia katakan melalui firman. Lakukan apa yang Yesus katakan melalui firman Tuhan. Dan hiduplah di dalam pimpinan Roh Kudus. Maka saya percaya kita pasti melihat mujizat daripada Tuhan. Saudara-saudara, ketika air anggur mulai habis, Ibu Yesus hanya berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Semua pernyataan yang sederhana tanpa meminta. Hanya menyampaikan keadaan dan kesulitan di dalam pesta itu. Maria hanya memberi informasi. Tapi saya percaya Maria tahu betul siapa sebenarnya Yesus Tuhan itu. Sebelum Maria mengandung, tentunya dia tahu malaikat telah memberitahukan identitas Yesus yang akan dia kandung dan dia lahirkan itu, saudara-saudara. Dia tahu bahwa dia adalah Tuhan. Dia memiliki segala kuasa di bumi dan di surga. Dia tahu bahwa Yesus sanggup mengatasi masalah dalam pesta tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya demikian juga kita, saudara-saudara. Demikian juga saudara-saudara semua. Ketahuilah bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Dialah penolong saudara. Dia sanggup mengatasi segala persoalan kita. Yakini dan percaya ini, saudara-saudara. Yakini dan percaya ini. Bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup berkata kepada angin dan gelombang, diam dan tenanglah. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup mengubah, memberkati 5 roti dan 2 ekor ikan. Dan ketika dia mengucap syukur dan Tuhan memberkati, membuatnya banyak dan memuaskan kelaparan daripada orang-orang yang mengikuti dia, sekitar 5.000 orang. Yesus terlalu sanggup. Oleh sebab itu mari kita undang dia dan libatkanlah dia dalam kehidupan kita. Ketika engkau sedang dalam persoalan, ketika saudara sedang masalah, pencobaan dan lain-lain, ingatlah masih ada satu pribadi yang sanggup untuk menolong saudara. Ketika saudara sudah mengandalkan ini, mengandalkan itu, engkau sudah keluar uang begitu banyak, engkau sudah kesana kemari untuk supaya engkau beroleh kesehatan dan lain-lain dalam persoalan saudara. Dan engkau mungkin mendapati bahwa mereka tidak mampu menjawab kebutuhan saudara. Masih ada Yesus yang sanggup mendengar dan dia tidak menjauh dari saudara-saudara. Dan dalam kisah tadi, Yesus sanggup mengubah air tawar menjadi anggur yang manis dan menyenangkan. Bagaimana mungkin? Ya, saudara-saudara, percayalah, bagi Yesus tidak ada yang mustahil, ya. Saya percaya, saya tahu begitu banyak hari-hari ini orang yang hidup seperti air tawar itu, saudara-saudara, ya. Mungkin karena berbagai aspek, berbagai sebab, ya. Ada istri yang tawar hati kepada suaminya, ada suami yang tawar hati kepada istri. Demikian juga ada anak kepada orang tua, ada orang tua kepada anak, saudara-saudara. Ya, karena berbagai-bagai persoalan yang sedang menimpa kehidupan mereka.
Ada orang juga mulai tawar hati kepada Tuhan, ya. Karena mungkin doanya belum dijawab Tuhan. Dia melihat masalah lebih besar, ya. Dia memandang masalah lebih besar daripada Tuhan. Itu persoalannya, saudara-saudara, ya. Saudara yang dikasih Tuhan, tapi Yesus, pribadi Yesus yang kita puji dan sembah, adalah Tuhan yang mampu untuk menjawab persoalan kita, untuk mengubah suasana hidup kita. Dia sanggup mengubah sakitmu menjadi sembuh dan sehat. Dia sanggup mengubah suasana tawar hatimu menjadi pulih kembali, dan kau bahagia kembali dan penuh pengharapan, ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, inilah kondisi yang sedang terjadi. Kita tahu bahwa kita sedang berada dalam kondisi dunia yang menakutkan hari-hari ini, yang bisa saja membuat hati kita menjadi tawar, saudara-saudara, ya. Memang Yesus pernah berkata bahwa kasih manusia akan menjadi tawar. Yesus berkata bahwa bertambah banyaknya dosa dan kasih kebanyakan orang akan menjadi tawar dan dingin, saudara-saudara. Kalau kita melihat dunia ini, sepertinya tidak ada harapan, saudara-saudara. Tapi pandanglah kepada Yesus. Libatkanlah dia, ya. Dia ubah suasana hati dan hidup kita. Firman Tuhan berkata, katakanlah kepada orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, jangan takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran dari Allah. Ia sendiri akan datang dan menyelamatkan kamu. Itu kata Yesaya 35 ayat 4. Jika Yesus sanggup mengubah air menjadi anggur, Dia juga sanggup mengubah keadaan hidup saudara. Dia juga sanggup mengubah rumah tangga saudara. Dia juga sanggup mengubah ekonomi saudara. Dia juga sanggup mengubah kesehatan saudara menjadi sehat. Dia sanggup mengubah hidupmu yang penuh beban berat dan dilegakan kembali. Dan yang ketiga, Yesus sanggup membuat hidup saya dan saudara menjadi bahagia, menjadi nikmat, menjadi enjoy, saudara-saudara. Oh, saudara tidak rugi mengikuti Yesus. Saudara tidak rugi melibatkan Yesus, menghadirkan Yesus, mengundang Dia setiap saat. Saudara-saudara, Alkitab kita perhatikan, setelah tuan pesta atau pimpinan pesta itu, ya, dan sudah tentu para tamu-tamu ketika mereka meminum anggur, mengecap anggur yang dibuat Yesus melalui mujizatnya. Saya percaya mereka berbahagia. Saudara, kita bisa bayangkan mereka bisa berpandangan satu sama lain dengan penuh sukacita. Saudara yang dikasih Tuhan, wajah orang-orang ketika mereka minum anggur dari Yesus itu, semua senang, semua tersenyum, semua berpandang-pandangan satu dengan yang lain, dan sungguh mereka menikmati. Ya. Dunia ini tidak akan membawa kita hidup dalam kenikmatan yang sebenarnya. Dunia ini tidak akan membawa damai dan kebahagiaan, saudara-saudara. Mungkin saudara berkata, uang, kedudukan, fasilitas, populer, nama baik, dan lain-lain, saudara-saudara, terkenal itu membawa kebahagiaan. Ya bisa saja. Tetapi itu hanya sementara. Ya. Hanya sementara. Tapi kebahagiaan dalam Yesus itu akan abadi. Percayalah kepada Dia, saudara-saudara. Ketika engkau dalam masalah dan cobaan, pandanglah kepada Yesus. Ingatlah, Yesus tidak pernah menjauh
daripada engkau. Lagu yang disampaikan istri saya tadi, dia hanya sejauh doa. Ketika engkau dalam masalah, ketika engkau dalam persoalan yang berat, pencobaan yang berat, ingat masih ada satu pribadi, Yesus, yaitu Yesus Kristus yang sanggup membawa masa depan yang cerah dalam hidupmu. Datanglah kepada Yesus, saudara-saudara. Hari ini engkau mungkin sedang gundah gulana, engkau sedang ada masalah, saudara-saudara. Ingat, Yesus tidak menjauh daripadamu. Jangan panik, jangan takut. Berserulah kepada Dia. Katakan, Yesus tolong aku. Ya. Seperti Petrus ketika mulai tenggelam, dia berkata, Yesus tolong aku. Dan Yesus segera menarik dia. Saudara-saudara, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Yesus sanggup, Yesus mampu mengatasi persoalan saudara. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa, Bapak. Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan, ada banyak persoalan yang sedang dihadapi oleh saudara-saudara yang sedang menonton video ini. Tapi hamba berdoa, Tuhan jamah hati mereka, kuatkan mereka, bahwa mereka pandang Yesus, berseru kepada Yesus, melihat Tuhan lebih besar dari segala persoalan mereka. Tuhan, terima kasih, dan kami percaya kehadiran-Mu akan membawa kelegaan dan mengubah hidup mereka, mengubah segala masalah, segala kesedihan menjadi sukacita. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.